du meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich... Nama Adolf Hitler akan selalu tercatat dalam sejarah sebagai simbol kebencian, perang, dan pembantaian terbesar umat manusia. Tetapi pertanyaannya, mengapa ia begitu membenci kaum Yahudi? Apa yang membuatnya berambisi menghapus mereka dari muka bumi? Inilah kisah kelam Holocaust saat jutaan nyawa Yahudi melayang di bawah rezim Nazi Jerman. Sejak abad pertengahan, orang Yahudi sering dijadikan kambing hitam di Eropa. Mereka dituduh meracuni sumur, menguasai uang, bahkan membawa penyakit. Di Jerman sendiri, setelah kekalahan pada Perang Dunia I, ekonomi hancur, rakyat miskin, dan banyak yang mencari pihak yang bisa disalahkan. Bagi Hitler, kaum Yahudi adalah musuh utama. Ia percaya bahwa Yahudi menguasai ekonomi dunia, merusak budaya Jerman, bahkan menjadi penyebab runtuhnya kekaisaran Jerman. Dalam bukunya Mein Kampf, Hitler dengan jelas menuliskan kebencian dan ideologinya bahwa bangsa Arya adalah ras unggur, sedangkan Yahudi dianggap sebagai hama yang harus dimusnahkan. Pada tahun 1933, Hitler naik menjadi kanselir Jerman. Sejak saat itu, kebijakan anti-Yahudi semakin ditegakkan. Orang Yahudi dilarang menjadi pegawai negeri, dikeluarkan dari universitas, dan bisnis mereka dipaksa untuk tutup. Puncaknya adalah Nuremberg Laws tahun 1935, undang-undang yang menyatakan bahwa Yahudi bukan warga negara Jerman. Mereka diperlakukan sebagai makhluk kelas 2. Dan pada tahun 1938, peristiwa yang disebut Malam Kaca Pecah terjadi. Ribuan toko Yahudi dihancurkan, sinagoga dibakar, dan ribuan orang Yahudi ditangkap hanya karena identitas mereka. Ketika Perang Dunia pecah pada tahun 1939, mimpi buruk itu benar-benar dimulai. Hitler dan pasukan Nazi melancarkan apa yang mereka sebut sebagai solusi akhir, rencana sistematis untuk memusnahkan bangsa Yahudi dari muka bumi. Jutaan orang Yahudi dari seluruh Eropa ditangkap, dipaksa naik ke kereta, dan dibawa ke kamp-kamp konsentrasi. Mereka dipisahkan dari keluarga, dipaksa kerja paksa, disiksa, dan akhirnya dibunuh. Treblinka, Sobibor, Majdanek, Auschwitz. Inilah nama-nama kamp maut yang menjadi saksi bisu genosida terbesar pada abad ke-20. Di kamp-kamp ini, orang Yahudi digiring ke kamar gas dengan alasan mandi. Begitu pintu ditutup, gas beracun berupa Zyklon B dilepaskan. Ribuan orang tewas dalam hitungan menit. Tubuh mereka lalu dibakar di krematorium. Anak-anak dan orang tua serta wanita tidak ada yang selamat. Semua dianggap musuh negara hanya karena mereka dilahirkan sebagai Yahudi. Sejarawan memperkirakan sekitar 6 juta orang Yahudi tewas dalam Holocaust. Itu berarti 2/3 dari populasi Yahudi Eropa musnah. Selain Yahudi, Nazi juga membantai kelompok lain seperti Gypsy, penyandang disabilitas, lawan politik, hingga kaum homoseksual. Jumlah total korban kekejaman Nazi mencapai lebih dari 11 juta jiwa. Tidak semua orang Yahudi menyerah begitu saja. Banyak yang mencoba kabur, bersembunyi di rumah-rumah warga, atau melarikan diri ke negara lain. Beberapa berhasil selamat berkat keberanian orang-orang yang menolong mereka, seperti keluarga Anne Frank yang bersembunyi di Belanda. Ada juga perlawanan seperti Warsaw Ghetto Uprising tahun 1943, di mana Yahudi bangkit melawan tentara Nazi meski dengan senjata seadanya. Meski banyak yang gugur, perjuangan itu menjadi simbol keberanian melawan kejahatan. Dan pada tahun 1945, Jerman akhirnya kalah dalam Perang Dunia II. Pasukan sekutu menemukan kamp konsentrasi dan dunia akhirnya melihat kengerian sebenarnya. Mayat bergelimpangan, tubuh kurus kering,
dan korban selamat yang trauma seumur hidup. Hitler sendiri bunuh diri di bunkernya pada April 1945. Namun, luka yang ia tinggalkan tidak akan pernah hilang. Holocaust adalah peringatan kelam bagi umat manusia tentang bagaimana kebencian bisa berubah menjadi pembantaian massal. Dari 6 juta nyawa yang hilang, kita belajar satu hal penting. Kebencian rasial tidak pernah membawa kebaikan, hanya meninggalkan duka dan kehancuran.